cerita lagi Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kalau saudara perhatikan baik-baik, tidak semua ayat saya baca, tapi Lukas 17 ayat 12 sampai 14. Ya, ada 10 orang kusta saudara berseru kepada Yesus, Guru kasihanilah kami. 10 orang kusta datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saudara, kalau zaman dulu orang kusta itu saudara mesti tempat tinggal yang tersendiri, tidak boleh bergaul dengan orang banyak. Dan mereka semua saudara datang kepada Yesus. 10 dari jauh mereka berteriak, saudara. Ya, dikatakan situ mereka berdiri agak jauh, kasihan saudara. Ya, dan mereka berteriak, Yesus, Guru kasihanilah kami. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus mau 10 orang kusta beriman sehingga bisa menerima mujizat mereka. Dari jauh juga Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Cuma ini Tuhan Yesus kata, Tuhan Yesus tidak mendatangi mereka dan menepuk-nepuk kasihannya, sudah sakit kusta sebulan. Tuhan Yesus berkata sederhana, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tahukah saudara, kalau orang kusta tidak boleh datang kepada imam-imam. Orang kusta tidak diperbolehkan masuk ke bait Allah, apalagi bersumpah dengan imam. Itu tidak boleh hukumnya pada saat itu saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tapi satu hal, 10 orang kusta ini percaya, beriman. Katakan amin. 10 orang kusta ini percaya dan beriman. Kata Tuhan Yesus, kita pergi perlihatkan diri kepada imam-imam, pergilah kita. Masih dibeban, ya, dibeban semua, ya berbeban semua di tubuh mereka. Ada yang udah puntung-puntung dari kakinya, dari tangannya, ya jalan susah, ya. Bayar 10 orang kusta sama-sama datang kepada Yesus. Semua masih lemah, badan mereka masih sakit kustaan mereka. Ya saudara, ketika Yesus berkata, pergilah, perlihatkan diri kepada imam-imam. Apakah mereka sudah sembuh dari kustanya? Belum. Tentu sih. Mereka belum ada satu pun yang sembuh. Penyakit itu, kusta itu masih menempel di tubuh mereka. Kaki mereka masih lemah melangkah, ya. Jari-jari mereka masih berbuntungan karena sakit kusta itu semua. Mereka masih sakit kusta, saudara. Penyakit itu masih nempel, tapi mereka beriman. Mereka percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pergi kepada dirimu ini, ayo kawan, kita pergi. Pergi, kita percaya. Kalau Tuhan Yesus berkata, pergi perlihatkan diri kepada imam-imam, itu artinya dia berkata, kita sudah sembuh. Kita harus pergi perlihatkan diri kepada imam-imam. Pergi kita, ayo, jalan kita. Masih lemah, saudara. Masih kusta itu masih nempel jelas. Tapi mereka beriman. Mereka percaya kepada firman Tuhan. Nanti saudara baca Lukas 17:11-19. Mereka percaya, jadi mereka bertindak. Mereka tidak diam dan berkata, Tuhan sembuhkanlah kami dulu, kami kustaan. Masa kau suruh kami ke bait Allah jumpa imam? Gak boleh Tuhan. Masa kau gak tahu hukumnya? Kalau masih kusta tidak boleh jumpa imam. Tidak, mereka tidak berkata begitu. Sembuhkanlah kami dulu Tuhan, baru kami jalan pergi menjumpa imam. Tidak, mereka percaya walaupun masih penyakit kustaan, dia masih dia lemah-lemah, masih dia pincang-pincang, tapi dia percaya kepada firman Tuhan. Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Maka mereka pergi, masih pincang-pincang sama-sama mereka pergi, bergandengan tangan mungkin, tapi jelas mereka percaya mereka sudah sembuh. Maka mereka cari imam. Di mana imam itu? Mari kita temui dia. Kata Tuhan, pergi perlihatkan diri pada imam, artinya kita sudah sembuh. Dengan pincang-pincang mereka gerakkan tubuh, mereka tindakan iman mereka. Mereka tindakan iman mereka. Mereka bertindak, mereka tidak diam, mereka beriman, dan artinya beriman mereka tidak iman mereka. Maka firman Tuhan berkata, dituliskan, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Di tengah jalan mereka sembuh. Tindakan iman saudara malam ini. Amin. Gerakan bagian tubuh saudara yang sakit, walaupun belum kelihatan, tapi iman itu percaya sudah jadi. Firman Tuhan itu jadi dalam saudara, walaupun belum kelihatan di alam badan ini, tapi saudara percaya, sudah percaya. Maka iman itulah yang akan menurunkan kuasa Tuhan kepada saudara. Iman itulah, iman saudara itu akan menjadi bukti daripada semua yang belum kelihatan tadi. Mana aminnya? Mana aminnya? Turun, kata saudara. Ketika saudara beriman, percaya, aku sembuh Tuhan karena firman-Mu berkata demikian. Saudara masih merasa sakit ya, tapi saudara jangan ucapkan sakit saudara, ucapkan firman Tuhan.
Karena Markus 5 itu banyak cerita saudara. Tadi Ibu Jo sudah bercerita, wanita sakit 12 tahun berdarah, dia ucapkan iman. Dia berkata, asal ucapkan saja jubahnya aku sembuh. Asal ucapkan saja jubahnya aku sembuh. Asal ucapkan saja jubah Yesus aku sembuh. Wanita itu masih lemah, dia masih sakit pendarahan. Ketika dia datang menerobos kerumunan orang banyak mau menjumpai, dia masih lemah, dia masih sakit. Dia tidak ucapkan sakitnya. Dia tidak berkata, aduh sakitnya pendarahan terus keluar, aduh lemahnya aku, sembuhnya aku ini nanti. Kalau aku datang sama Yesus, sembuhnya aku. Aduh kok lemah kali rasanya. Aduh orang pun menyepai aku, orang pun gak memberi aku jalan kepada Yesus. Dia orang banyak diibadahkan, bagaimana aku bisa mencapai Yesus? Aduh sakit kali rasa, udah gak pulang aja. Wanita itu tidak mengucapkan kondisinya, situasinya. Dia tidak mengucapkan yang negatif, dia tidak mengucapkan sakitnya. Jelas sakitnya masih ada, dia masih sakit. Bahkan 12 tahun dia sudah sakit pendarahan itu. Dia masih berdarah, dia masih lemah, dia masih lemas. Tapi dia tidak mengucapkan yang negatif. Apa yang diucapkan? Imannya. Dia berkata, asal ucapkan saja jubah Yesus, aku sembuh. Asal ucapkan saja jubah Yesus, aku sembuh. Asal ucapkan saja jubah Yesus, aku sembuh. Haleluya. Dan tidak ucapkan kelemahannya, dia tidak ucapkan sakitnya, dia ucapkan imannya, dia ucapkan firman Tuhan, maka dia bisa menerima mujizat Tuhan. Amin. Mana amin ya? Dari kuat amin ya. Katakan amin. Angkat tangan saudara, katakan saya percaya Tuhan kepada apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Kalau firman-Mu berkata, oleh tidur Yesus, saya sembuh, saya bebas, maka saya bisa sembuh dan bebas. Malam ini, saya beriman, saya terima mujizat saya di dalam nama Yesus. Dan malam ini saudaraku, di tempat duduk saudara-saudara bisa ucapkan pelan-pelan, saya percaya oleh tidur Yesus saya sembuh. Kanker ini lenyap keluar dari tubuhku dalam nama Yesus. Tumor ini lenyap keluar dari tubuhku dalam nama Yesus. Kelumpuhan ini pergi keluar di dalam nama Yesus. Saya percaya oleh tidur Yesus, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Katakan haleluya. Iman harus ditinggalkan. Karena itu saudara buka mulut saudara, ucapkan firman Tuhan. Itu salah satu tindakan iman. Jangan ucapkan lagi mengenai penyakit saudara. Jangan ucapkan mengenai kelemahan saudara. Tidak saudara ucapkan pun itu yang terjadi pada saudara. Karena hidup mati dikuasai lidah. Ya, dikuasai lidah. Saudara mau sembuh, lidah saudara ucapkanlah kesembuhan. Tapi kalau saudara mau kalah, ucapkanlah terus kekalahan. Saudara mau hidup saudara tidak berhasil, ucapkanlah terus saya tidak berhasil. Berkata jangan, dalam nama Yesus jangan. Hidup mati dikuasai lidah. Mari kita pilih ucapkan firman Tuhan yang membawa kehidupan.